Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hai semuanya, hari ini saya mau bikin 4 macam cemilan olahan dari telur untuk acara di kantornya majikan. Nah, di sini bahan-bahannya sudah saya sediakan setengah jadi. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, ada sosis, ada telur, ini ada wortel, ada daun bawang, garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan tepung terigu. Untuk porsinya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Pertama-tama di sini kita pecahkan dulu 6 butir telur ayam ukuran besar. Oh ya teman-teman, sambil nonton video saya, buat yang baru hadir ataupun yang baru menemukan channel saya, dukung dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Lalu sekarang kita tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh masako rasa ayam. Setelah itu, ini kita aduk atau kita kocok lepas hingga sampai semuanya larut. Setelah kita kocok lepas, lalu kita tambahkan, ini ada bawang putih yang sudah kita cincang, ada sosis yang dipotong dadu kecil, ini ada cabai merah, bawang merah, semua sudah dipotong kecil-kecil ya teman-teman. Untuk porsinya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Setelah itu tambahkan wortel dan daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil. Lalu kita aduk sampai tercampur merata seperti ini teman-teman. Setelah kita aduk hingga tercampur merata, tambahkan 3 sendok makan penuh tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu segitiga biru. Lalu kita aduk lagi sampai semuanya tercampur merata dan pastikan nggak ada bahan ataupun tepung yang mengenap di bagian bawah ataupun yang masih tepung yang masih bergerindil ya teman-teman. Nah, sudah seperti ini semuanya sudah tercampur merata dan gak ada lagi tepung yang bergerindil. Setelah itu kita siapkan cetakan atau loyang. Di sini saya menggunakan cetakan seperti ini ya teman-teman. Ini kita olesi dengan minyak dan jangan khawatir, ini plastiknya memang untuk yang anti panas. Ini kalau di Hongkong biasanya majikanku buat masak lopak ya teman-teman atau lobak putih. Ini kita masukkan semua ke dalam cetakan atau loyang seperti ini ya teman-teman. Semua sampai dengan habis. Nah, setelah kita masukkan ke dalam cetakan, lalu ini kita ratakan dan sambil kita hentakkan ya teman-teman. Fungsinya biar nggak ada ruang yang kosong di bagian bawah. Setelah itu ini kita rebus air, kita tunggu airnya sampai dengan mendidih. Nah, ini airnya sudah mendidih teman-teman. Lalu kita kukus adonan telur tadi. Ini kita kukus selama dengan 35 menit atau kita kukus hingga sampai dengan matang. Setelah kita kukus selama dengan 35 menit seperti ini teman-teman, lalu kita matikan api kompor, kita angkat dan kita diamkan, tunggu sampai dengan dingin
baru kita keluarkan. Nah, ini setelah dingin, teman-teman, seperti ini. Sekarang kita keluarkan dari cetakan, lalu kita potong-potong sesuai dengan selera. Oh ya teman-teman, buat teman-temanku yang sudah subscribe, yang selalu mensupport video saya, yang selalu hadir, saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah, umur yang panjang, badan yang sehat, dan dimudahkan di segala langkah dan urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, ini telurnya kita potong seperti ini teman-teman. Jadi kalau udah dingin, ini telurnya lebih enak kita potongnya biar nggak terlalu lembut ya teman-teman. Sekarang langsung aja, ini saya sudah panaskan minyak, lalu kita goreng hingga sampai dengan kuning kecoklatan ya teman-teman. Goreng menggunakan api sedang cenderung kecil, fungsinya biar kuningnya merata. Setelah kita goreng bagian sisinya udah kuning, lalu kita balik dan kita goreng bagian sisinya. Lakukan dengan cara yang sama ya teman-teman. Setelah kita goreng bagian sisinya sampai dengan kuning merata, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Dan kita lanjut goreng bagian sisanya tadi, lakukan dengan cara yang sama. Setelah selesai kita goreng dan ini kita tiriskan. Jadi kita gorengnya itu menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Fungsinya biar matang kuningnya itu merata. Dan ini sebenarnya nggak harus digoreng juga udah enak teman-teman. Malahan lebih sehat. Karena biar lebih tambah enak, makanya di sini saya goreng. Dan nanti kalau sudah di kantornya majikan itu tinggal dipanasin pakai microwave teman-teman. Jadi kan orang sini tuh kalau makan itu yang masih panas-panas gitu ya teman-teman. Jadi ini kalau udah dingin kita masukkan ke dalam kotak. Untuk cemilan yang pertama ini sudah selesai. Nanti tinggal kita packing ke dalam wadah buat dibawa ke kantor. Sekarang kita lanjut di yang kedua ya teman-teman. Untuk cemilan yang kedua ini bahan utamanya kita menggunakan masih juga telur, tapi di sini saya punya 200 gram zucchini. Ini atau timun Jepang ya teman-teman. Ini timun Jepangnya atau zucchininya sudah saya cuci bersih, lalu kita potong bagian kepalanya atau buntutnya, lalu kita serut dengan cara seperti yang di video seperti ini teman-teman. Kita serut hingga sampai dengan selesai. Setelah itu di sini saya
tambahkan lagi 100 gram wortel. Di sini saya menggunakan wortel merah. Kita kupas dan dicuci lalu kita serut. Lakukan dengan cara yang sama. Untuk zucchini dan wortelnya sudah kita serut seperti ini teman-teman. Setelah itu kita tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu kita marinasi. Kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah kita aduk sampai tercampur merata seperti ini, lalu kita diamkan selama dengan 5 menit sampai dengan mengeluarkan air. Nah, ini setelah kita diamkan selama dengan 5 menit tadi, sekarang kita peras hingga sampai dengan airnya ini benar-benar kering. Fungsinya diperas itu teman-teman, nanti saat kita goreng, jadi gorengannya itu nggak lembek, luarnya itu kering dan dalamnya itu juicy teman-teman. Nah, ini untuk airnya kita buang, ini wortel sama zucchininya. Sekarang kita lanjut pecahkan telur. Di sini saya menggunakan 3 butir telur ayam ukuran besar. Setelah itu kita tambahkan 1 sendok teh lada putih bubuk. Lanjut kita tambahkan lagi 3 sendok makan penuh tepung terigu. Lalu kita kocok lepas hingga sampai semuanya tercampur merata. Dan nggak perlu khawatir kalau misalnya tepungnya masih ada yang bergerindil, nanti kita saring ya teman-teman. Setelah kita kocok lepas seperti ini, untuk memastikan tepungnya nggak ada yang bergerindil, kita saring terlebih dahulu. Jadi biar lebih bagus ya teman-teman, dan pastikan ini tepungnya itu benar-benar nggak bergerindil. Kali ini kan masih bergerindil ya teman-teman, jadi kita saring seperti ini. Nah, ini udah benar-benar halus. Seperti ini teman-teman. Lalu sekarang tinggal kita tambahkan zucchini atau timun Jepangnya bersama dengan wortel yang sudah kita peras tadi teman-teman. Lalu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan daun seledri.
bawang putih cincang, dan daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil. Setelah itu kita tambahkan kaldu bubuk. Di sini saya tambahkan 1 sendok teh Royco rasa ayam. Lalu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah semua tercampur merata seperti ini, teman-teman, langsung aja kita panaskan minyak. Di sini kita kasih minyaknya dengan cara bertahap. Lalu adonan tadi kita masukkan ke dalam penggorengan seperti ini. Lalu kita tekuk atau kita gulung dengan cara seperti yang di video. Kalau kalian punya teflon malah lebih enak, teman-teman. Maksudnya itu bentuknya mungkin bisa lebih sempurna ya, teman-teman. Tapi di sini saya nggak perlu cari kesempurnaannya, yang penting enak dan jadi ya, teman-teman. Ini kita balik, lalu kita tambahkan lagi bagian sisinya seperti ini. Lakukan dengan cara yang sama sampai dengan adonannya benar-benar habis. Sambil kita gulung, sambil kita tekan ya, teman-teman. Fungsinya biar lebih menempel. Nah, ini adonannya udah selesai, udah habis, teman-teman. Setelah itu ini kita lanjut goreng hingga sampai dengan benar-benar matang sambil dibulak-balik. Ini kita goreng menggunakan api kecil. Fungsinya biar matangnya itu sempurna, teman-teman. Setelah kita gulung-gulung seperti ini, kita goreng selama dengan 4 menit. Sambil kita bulak-balik dan kita ratakan bagian kanan kirinya. Setelah kita goreng selama dengan 4 menit, ini sudah kuning kecoklatan. Lalu kita angkat
dan kita tiriskan, kita potong-potong sesuai dengan yang kita butuhkan ya teman-teman. Ini kita potong seperti ini aja. Setelah kita potong seperti ini teman-teman, kita panaskan lagi minyak, lalu kita goreng dengan cara seperti ini. Jadi biar lebih crispy pinggirannya ya teman-teman, atau bagian luarnya. Digoreng menggunakan api kecil, digoreng sebentar aja teman-teman ini. Jadi kita masukkan, kita goreng selama dengan 2 menit, lalu kita balik, kita goreng lagi 2 menit. Setelah itu kita angkat dan kita tiriskan. Nah, untuk cemilan yang kedua ini namanya zucchini telur dadar. Nah, ini kita balik seperti ini, lalu kita angkat teman-teman. Untuk cemilan atau menu yang kedua sudah selesai dan ini sudah siap. Nah, seperti inilah hasilnya teman-teman. Simple, mudah, dan enak. Bahannya pun mudah didapat. Sekarang di sini saya punya 3 kotak tahu putih, boleh menggunakan tahu kuning. Untuk bahan yang lain di sini saya punya daun bawang dan daun seledri yang sudah dipotong kecil-kecil. Lalu ini ada cabai rawit merah yang sudah dipotong kecil-kecil, lalu ada sosis. Ada bawang putih yang sudah dipotong kecil-kecil. Ini ada bawang merah juga sudah dicincang kasar. Ada wortel yang sudah kita potong kecil-kecil dan ada tepung terigu. Di sini ada 4 sendok makan tepung terigu. Ada garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk. Sekarang lanjut kita ambil wadah yang besar, lalu kita haluskan ini tahu. Di sini saya haluskan dengan cara manual. Untuk tahunya boleh menggunakan tahu kuning ataupun tahu apa aja yang kalian punya ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Kita haluskan tahunya seperti ini, teman-teman. Udah semuanya udah halus. Kalau kalian mau di blender juga boleh. Setelah itu kita tambahkan telur. Untuk porsi telurnya di sini saya menggunakan 6 butir telur ayam yang ukurannya besar. Lalu di sini saya tambahkan lagi
4 siung bawang putih ukuran besar yang dicincang kasar. Boleh dihaluskan, tapi di sini semua bahan saya cincang kasar atau saya potong. Lalu ada 4 siung bawang merah juga dicincang kasar. 2 lenjer sosis ayam dipotong kecil-kecil. Ini ada daun seledri dan daun bawang, masing-masing kita pakai 3 batang. Lalu 1 buah wortel yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Tambahkan garam, kaldu bubuk, dan penyedap rasa. Juga lada bubuknya ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan tepung terigu. Setelah semua bahan kita tambahkan seperti ini, lalu kita aduk hingga sampai semuanya benar-benar tercampur merata, dan pastikan gak ada bahan yang mengenap di bagian bawah. Nah, ini sudah selesai kita aduk teman-teman. Udah nggak ada lagi yang mengenap di bagian bawah, dan kita aduk sampai dengan merata. Lalu sekarang kita panaskan air. Ini airnya sudah mendidih dan sudah saya siapkan cetakan seperti ini. Sebelumnya cetakannya sudah saya olesi menggunakan minyak biar nggak lengket ya teman-teman. Nah, untuk atasnya, bagian atasnya kita kasih garnish cabai. Ya teman-teman, ini saya menggunakan cabai rawit merah yang saya potong kecil-kecil buat garnish di atasnya seperti ini. Jadi nanti kalau yang bagian yang suka pedas boleh makan yang ada cabenya, yang nggak suka pedas nanti nggak kita kasih cabai atasnya ya teman-teman. Karena kan orang sini tuh ada yang nggak suka pedas. Ini kita steam atau kita kukus menjadi dua kali ya teman-teman, karena nggak cukup dan juga adonannya banyak. Ini kita steam, kita kukus selama dengan 30 menit. Setelah kita kukus atau kita steam selama dengan 30 menit seperti ini teman-teman, lalu kita matikan dulu api kompor, kita angkat. Untuk kukusannya yang pertama ini udah mateng. Ini kita angkat ya teman-teman. Kita tunggu nanti sampai dengan dingin, baru kita keluarkan. Sambil nunggu yang pertama dingin, sekarang kita kukus adonan yang kedua. Ini tanpa menggunakan cabai. Setelah kita kukus selama dengan 30 menit, ini sudah mateng. Lalu kita angkat dan kita goreng. Ini sudah saya keluarkan dari cetakannya tadi ya teman-teman. Sekarang kita goreng bagian yang nggak ada cabenya terlebih dahulu teman-teman. Di sini kita goreng menggunakan api kecil. Sebenarnya ini dimakan setelah dikukus langsung dimakan juga udah enak, udah mateng karena itu lebih sehat. Jadi ini saya goreng biar tambah lebih enak ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini udah kuning merata, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Kita goreng untuk yang ada cabenya teman-teman. Jadi biar yang ini nggak pedas. Kalau kita goreng yang ada cabenya, nanti yang ini ikutan pedas ya teman-teman. Jadi kita goreng dulu yang nggak ada cabenya. Sekarang kita lanjut untuk gorengan yang kedua, bagian yang ada cabenya.
Kita lakukan dengan cara yang sama seperti di awal. Jadi seperti inilah teman-teman cara dan resepnya untuk olahan tahu telur viral. Jadi kalau masalah cabenya atau pedasnya itu kalau kita orang Indonesia yang suka pedas, cabenya boleh dimasukkan ke dalam adonan. Bagi kita yang orang nggak suka pedas, jadi cabenya kita bikin garnish di atasnya aja teman-teman. Nah ini sudah selesai, kita goreng. Kita matikan api kompor dan kita angkat. Ini sudah siap untuk kita sajikan. Jadi ini juga bisa untuk frozen food teman-teman. Setelah dikukus bisa langsung dimasukkan ke dalam freezer, digoreng kapan saja kita mau. Tapi ini langsung aja saya goreng karena langsung mau disajikan teman-teman. Setelah selesai untuk olahan yang ketiga, kita lanjut untuk yang keempat. Di sini yang keempat kita masih di olahan tahu ya teman-teman. Saya punya 2 kotak tahu putih. Ini kita haluskan sampai dengan benar-benar halus. Setelah tahunya kita haluskan, lalu kita tambahkan 1 butir telur ayam ukuran besar dan 1 buah jagung manis yang sudah kita blender kasar. Ini jagungnya kita blender kasar aja, jangan terlalu halus ya teman-teman. Jadi masih ada tekstur jagungnya seperti itu. Lalu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah itu kita tambahkan 4 siung bawang putih cincang. Bawang putihnya boleh diulek ataupun dihaluskan. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada putih bubuk, 1 sendok teh Royco rasa ayam, tambahkan 1 buah wortel yang sudah dipotong dadu kecil-kecil, 1 buah cabai merah besar, 2 batang daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil dan cabenya juga dipotong dadu kecil-kecil, dan 3 batang daun seledri dipotong kecil-kecil. Lalu tambahkan 4 sendok makan penuh tepung terigu segitiga biru. Boleh menggunakan tepung terigu merek apa saja ya teman-teman. Setelah semua bahan kita tambahkan seperti ini, lalu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata.
Nah, ini adonannya sudah semuanya tercampur merata seperti ini, teman-teman. Lalu kita masukkan ke dalam cetakan ataupun loyang yang sebelumnya sudah kita olesi dengan minyak. Masukkan semua adonan hingga sampai dengan habis. Setelah itu, atasnya kita ratakan hingga sampai semuanya merata ya teman-teman, sambil ditekan-tekan. Fungsinya biar nggak ada bagian bawah atau bagian tengahnya itu ruang yang kosong. Setelah itu kita hentak-hentakan seperti ini biar lebih padat. Lanjut, kita rebus air, kita kasihkan sarangan, lalu kita kukus selama dengan 25 menit. Setelah kita kukus atau kita steam selama dengan 25 menit seperti ini, lalu kita tusuk menggunakan tusuk sate atau sumpit ya teman-teman. Kalau sudah nggak lengket berarti itu udah matang. Lalu kita matikan api kompornya, kita angkat, kita tunggu sampai dengan dingin. Nah, ini sudah dingin teman-teman. Sekarang kita keluarkan dari cetakan atau dari loyang. Sebelumnya kita sisir dulu menggunakan pisau bagian pinggirnya biar nggak lengket. Setelah kita keluarkan dari loyang seperti ini, lalu kita potong-potong sesuai dengan selera ya teman-teman. Besar kecilnya disesuaikan dengan selera. Nah, ini udah selesai kita potong-potong, lalu sekarang kita goreng di minyak panas menggunakan api sedang cenderung kecil. Kita goreng selama dengan 4 menit. Setelah itu kita balik, kita goreng lagi 4 menit. Jadi kita goreng selama dengan 8 menit menggunakan api kecil. Jadi untuk 4 cemilan olahan dari telur hari ini sudah selesai. Tinggal nanti kita packing dan kita bawa ke kantornya majikan. Terima kasih teman-teman sudah nonton video saya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan saya akhiri resep hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita jumpa lagi di next video dengan resep yang baru. Bye bye, happy cooking.